Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, Anda mungkin udah sering dengar konsep long tail ya, terutama kalau ngomongin musik atau film. Gimana produk-produk niche kalau digabungin itu bisa jadi pasar yang besar banget, sebesar hits. Tapi kali ini kita mau lihat lebih jauh lagi. Kita bakal bedah bab 13 dari buku The Long Tail. Fokusnya, gimana ide ini ternyata ngubah banyak industri lain di luar hiburan. Siap lihat revolusi niche di tempat yang mungkin gak kepikiran? Iya, betul banget. Kekuatan long tail ini kemampuannya nawarin variasi yang hampir tanpa batas, terus nekan biaya distribusi, sama bantu kita nemuin apa yang kita mau. Ternyata ini fondasi yang universal gitu, bukan cuma soal lagu atau film aja jadinya. Ini udah ngubah cara kerja banyak sektor, mulai dari manufaktur sampai, ya, layanan jasa. Coba kita lihat beberapa contoh yang menarik ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang mungkin udah pada kenal nih, eBay. Ini kan bukan sekedar tempat jual barang bekas online ya, tapi udah jadi raksasa retail loh. Transaksinya aja gede banget per hari. Betul. Dan yang seru dari eBay itu, dia nggak cuma punya satu long tail, tapi dua gitu. Pertama, jelas ya, long tail produk. Barang-barang yang aneh-aneh, super spesifik, yang nggak mungkin ada di toko biasa. Kedua, nah ini yang sering kelewat, long tail pedagang. eBay itu ngasih panggung buat ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ya, usaha kecil menengah buat jualan global. Mereka ini kayak toko kelontong digital yang kalau digabung jadi gede banget. Wow, ratusan ribu pedagang, gimana eBay ngaturnya tuh? Tanpa perlu punya gudang sendiri yang biayanya pasti gede banget. Terus apa nggak ada masalah sama model kayak gini? Kuncinya ya itu tadi, inventaris terdistribusi. Barangnya kan tetap di penjualnya, jadi eBay nggak perlu mikirin gudang. Terus semuanya dibikin self-service. Jadi penjual yang upload foto, nulis deskripsi, ngurus pengiriman, tinggal disediain filter pencarian sama kategori aja buat pembeli. Tapi ya tantangannya ada. eBay jadi sangat bergantung sama penjualnya kan. Buat jujur soal kondisi barang, buat ngasih kategori yang benar. Pengalaman pembeli bisa beda-beda banget jadinya. Terus lagi, ada juga agregator lain kayak Google Shopping gitu, yang ngumpulin info dari banyak situs. Bisa jadi mereka lebih pinter nyajin perbandingan harga. Oke. Dari dunia digital kita pindah ke dapur nih. Ada contoh menarik dari KitchenAid. Kalau kita ke toko fisik, lihat mixer mereka, paling warnanya itu aja ya. Iya kan? Paling cuma hitam, putih, atau mungkin satu warna eksklusif buat toko itu. Coba deh cek online, misalnya di Amazon. Itu pilihannya bisa hampir 50 warna. Ini nunjukin ada permintaan pasar yang selama ini nggak kelihatan. Buat warna-warna unik kayak pear atau Meyer Lemon, di toko fisik nggak mungkin dipajang semua, karena tempatnya terbatas kan. Longtail ini benar-benar membuka selera asli konsumen yang tersembunyi. Wah, iya juga ya. Nah, dari mixer warna-warni, kita loncat lagi ke dunia mainan. Lego. Ternyata yang kita lihat di toko mainan itu cuma sebagian kecil aja ya ceritanya. Banget. Lebih dari 90% produk Lego itu kayak komponen yang spesifik banget, atau set yang langka cuma ada online atau lewat katalog khusus. Kelihatannya niche ya, tapi penjualan langsung kayak gini nyumbang sekitar 10-15% dari total pendapatan tahunan mereka. Padahal pendapatan mereka kan miliaran dolar. Dan margin keuntungannya juga lebih tinggi loh dari penjualan niche ini. Serius? Bahkan sampai ada Lego Factory, di mana pengguna bisa desain model sendiri, terus Lego bikinin, malah bisa dapat royalti. Ini kayak ngubah hubungan perusahaan sama fansnya banget ya. Mirip-mirip kayak iTunes lah ya, yang bikin kita bisa beli lagu satuan, nggak harus satu album. Analogi yang pas Ju. Dan prinsip yang mirip juga masuk ke dunia yang lebih abstrak. Perangkat lunak atau software. Salesforce.com misalnya. Mereka pakai strategi long tail buat nyaingin raksasa kayak Oracle atau SAP. Caranya gimana? Mereka nggak bikin semua fitur sendiri, tapi bikin platform. Nah, di atas platform itu, ribuan pengembang kecil, ini long tail pengembangnya, bisa nawarin aplikasi niche mereka. Modelnya online hosted, jadi aplikasinya jalan di server Salesforce. Oh, jadi lebih simpel buat pelanggan ya? Nggak perlu instalasi ribet di komputer sendiri gitu kan? Terus ada pasar aplikasinya juga, App Exchange. Jadi developer kecil bisa fokus layanin kebutuhan yang spesifik banget, sementara Salesforce fokus ke platform utamanya. Jadi aplikasi niche di ekornya itu malah nguatin platform utamanya ya? Tepat sekali. Dan contoh terakhir nih, gimana long tail mengubah iklan lewat Google. Dulu kan,
Pasar iklan itu isinya pemain gede semua. Budgetnya harus raksasa, prosesnya manual, ribet. Iya, benar. Terus Google dateng bawa model baru. Semuanya self-service, biayanya diteken banget. Siapa aja bisa pasang iklan pakai sistem lelang otomatis. Nawar per kliknya juga bisa mulai dari receh banget kan? Nah, itu kayak ngebuka keran air. Jutaan bisnis kecil, ini dia long tail pengiklannya, yang dulu mana kepikiran bisa ngiklan di platform gede, sekarang jadi bisa. Mereka bisa target pasar yang sangat spesifik, biayanya juga terjangkau banget. Kecil ini loh, dari si ekor panjangnya itu, katanya sih sampai miliaran dolar setahun, bukan cuma dari perusahaan-perusahaan kakap aja. Jadi jelas banget ya polanya. Kekuatan long tail ini manfaatin biaya rendah, nawarin variasi yang super luas, terus pakai filter cerdas buat bantu kita nemuin ternyata ada di mana-mana. Ini ngubah cara kita beli, cara kita jual, bahkan cara kita berinovasi. Jauh banget dari sekedar lagu atau film kayak yang kita bahas di awal. Betul. Prinsip dasarnya itu emang universal sih. Tekan biaya supaya bisa jangkau niche, terus layani niche itu sebaik mungkin. Dan manfaatin kecerdasan kolektif kayak ulasan pengguna, rekomendasi buat nyambungin antara yang nawarin sama yang nyari. Efisien banget jadinya. Nah, ini jadi mikir nih. Ada pertanyaan menarik buat Anda renungkan di rumah. Kira-kira ada nggak ya industri lain yang kelihatannya komoditis banget, seragam gitu? Padahal sebenarnya nyimpen potensi long tail yang belum kegali. Cuma nunggu ada platform atau agregator yang pas aja buat ngebuka potensinya itu. Coba dipikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.